Halo, pejuang PTKIN 2025. Siapa nih di sini yang bercita-cita masuk PTKIN favoritnya? Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah. Dengan ebook ini, kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan ebook eksklusif masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi jangan sampai kehabisan. Okay, good evening everyone. Back with me, Miss Irene. Di pertemuan kedua, Miss bakal bahas soal-soal sih. Soalnya emang dari sananya suruh bahas soal-soal. Jadi mungkin rada ngebosenin ya, soalnya kan bahasnya cuma soal-soal gitu. Miss tahu kok, apalagi udah malam gitu, capek. Terus kalian santai aja sih di kelas, Miss nggak usah kayak tegang. Miss takut, takut jawab gimana, Miss. Terus translitanya gimana? It's okay, don't worry. Miss nggak bakal ngejudge kalian atau ngomen. Kalau ada nanti mungkin ada Miss perbaiki dikit atau pronunciation-nya salah atau gimana gitu. It's okay. Okay. Miss langsung bahas aja ya daripada kemalaman. Wait. So we will talk about this. We'll discuss about the product. So you guys, I'm sure you guys already know what this kind of questions karena kalian udah kayaknya udah pernah deh ngerjain tentang produk-produk kayak gini ya. Kalau saran dari Miss sih, Miss biasanya tuh baca cepet aja sih. Biasanya kalau ada tulisan alergi, ini Miss langsung kayak langsung kayak Miss baca gitu alerginya oh di sini. Biasanya karena soal-soal itu kan mereka ngambilnya dari yang menonjol gitu loh, dari yang menonjol dari suatu kemasan gitu. Ingredients kadang ada soal yang ngomongin ingredients, kadang nggak ada. Terus nutritions, if it's about nutritions, you just need to see about mungkin total fat atau hal-hal yang mungkin kelihatan ini loh paling gede kayak gini kayak angka karbohidrat ini kan 5% sama 3%. Nah, dietary fibernya 20% sama 12%. Biasanya kalau soal itu mereka nanyain tentang eh kayak nutrition facts-nya yang paling besar apa nih gitu. Biasanya kalian langsung lihat aja yang paling besar oh ini gitu. Wah nih. So, what is the purpose of the text that get bold? Yang purpose of the text yang di bold. Apa tujuan dari teks yang menjadi Mhm. Yang di bold ini, tahu kan yang di bold ini kayak gini. Bold itu kayak gini. Nih, ya. Oke. Nah, so I will give you like 1 minute to answer. Mungkin ada yang voluntary buat jawab. Mungkin boleh dibaca dulu ya. Oh, Miss, balikin deh. Miss udah kasih clue ini ya, boldnya. Oke. Miss next ya. So, what is the purpose of the text? Teks yang di bold. Hmm. Ada yang mau volunteering kah? Ayo, mungkin Mulan. Halo? Oh, Yulia. Yulia? Yulia mau jawab kah? Iya, mau nyoba, Miss. Boleh. Yang mana nih?
Itu yang D bukan, Miss? B. Oke, kita lihat jawabannya. Mungkin ada yang lain, mungkin ada yang jawabannya berbeda. Ayo, dijawab dulu. 2 orang ya. Yulia jawabnya B. Kalau yang lain, nggak usah takut ya buat jawab. It's okay. Don't worry about everything. Cause nggak ada yang nggak ada yang nakut-nakutin di sini mah. Apa nih? Ya. Oh, Aina nggak bisa. B. B. Oke. Everyone bilangnya B ya. Oke. Sebentar, guys. Wait, I need to set something. Oke, you guys jawabnya B. Oh, apa nih? B. Oke. Dan jawabannya adalah nggak bisa. Oh, shit. Sorry. Sorry. Ya, jawabannya adalah B. Tadi Miss belum ngasih centang sih. Sorry. Oke. Jadi jawabannya B. Kenapa jawabannya B, Miss? Karena the allergy advisory, karena yang dibuat adalah alerginya ya, untuk ngasih informasi mengenai kandungan alergi yang mungkin orang-orang tuh alergi sama beberapa apa kayak mungkin milk, eggs atau nuts atau kacang. Jadi ada informasinya gitu. Kayaknya kalau di Indonesia ya produk-produk Indonesia tuh jarang sih ada kayak warning tentang alerginya. So, ya. Tapi buat produk luar negeri itu sering banget soalnya kan ada orang yang vegetarian, terus ada orang yang eh, nggak bisa minum milk, minum susu, karena karena dia biasanya kalau minum susu itu perutnya tuh langsung kayak kembung gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin belum terlalu diperhatikan ya, intolerance. Intolerant apa sih lupa aku namanya. Pokoknya temanku ada yang kayak gitu. Terus dia menghindari semua produk yang ada susunya gitu. Oke, you guys great. So, Yang maaf yang kabut sanggup. oh ya, kenapa? Yang Kenapa Yanti? Oh, oh maaf, Miss. it's okay. Kita It's okay. Don't worry. Oke, lanjut aja ya. Terus kita langsung ke nomor 2. Ini mengenai produk juga. Kalian mungkin lihat dulu nih, apa sih yang paling menonjol di sini? Mungkin nggak terlalu kelihatan yang sebelah kiri. Cuma misalnya lihat yang sebelah kanan aja yang terlihat menonjol mungkin yang mana ya? Hmm, udah? Oke. Miss bakal liatin ininya dulu. So, from the text, we know that dari teks kita tahu bahwa dibaca dulu ya. Oh ya, untuk teks-teks bahasa Inggris, Miss saranin buat kalian baca soalnya dulu, baru kalian baca, maksud Miss soal tuh kayak questions-nya dulu, baru kalian baca sih bacaannya, teksnya, atau baca mungkin gambarnya gitu. Itu lebih savings your time, because if you read the text first, itu bakal waste your time banget gitu loh. Kayak kalian kan fokus ke teks sepanjang itu kan, itu bakal ngabisin waktu mungkin 5 menit, 4 menit ya. Habis duluan, waktu kalian bakal habis duluan. Jadi kalian baca soalnya dulu. Oh, soalnya maksudnya kayak gini, terus langsung cari jawabannya di teksnya. Cari kata-kata kunci yang, oh oke, berarti jawabannya ini. Kemudian jawabannya ini, kayak gitu. Apakah sudah?
Apakah sudah? Halo, Wulan. Hello. Do you want to answer? Ada yang mau jawab kah? Jawab dulu, jawab dulu. Salah nggak apa-apa ya, Miss? Gak apa-apa. It's okay. Boleh kok. Apa nih? A. Oke. Terus yang lain? Bahasa Inggrisnya A ya. But that's fine. Oke, yang lain? Ada yang jawab lain? Tadi siapa? Said ya, saya jawab A. Yulia mau jawab apa nih? Atau yang lain mau jawab? Wulan, Alena, Alena? Udah 19 orang. Kalau kalian masih confused ya, mungkin Miss, eh, aku tadi belum selesai nih baca yang ininya, produknya. Gak apa, ngomong aja. Don't worry, guys. Sorry, ini gambarnya sangat buruk ya. Jawab. Oh, no. Ah. Ah, oke. Said jawab A, Yulia jawab A. A, A semua ya. Oke. Wait guys, wait. Itu rada ini loh. Apa? I'm so sorry. Kenapa? Miss pengen tahu nih. Kenapa kalian jawab A? Karena Karena? tadi belum selesai baca itunya, Miss. Oh, iya oke. Tadi harusnya kamu bilang ke Miss kayak, Miss tadi belum selesai baca ini ya produknya. Oke. Karena di sini Miss lihat nggak ada ya yang gluten free ya. Nggak ada tulisan gluten free ya. There's no. Nggak ada tulisan gluten free. Terus Miss tadi juga udah mention tentang kalau amount of serving atau nutritions itu cari yang paling kelihatan menonjol. Karena di sini kan lihat fat itu 0, 0, kolesterol 0, sodium sodium is just 5, total carbohydrate itu ada 12. So yang paling gede kan di sini berarti sih karbohidrat, right? So the correct answer is the product contains mostly karbohidrat. Jadi produk ini tuh kebanyakan kayak berisi karbohidrat gitu loh. Wait. Oh iya, iya kan? It's not that hard, right? Nggak terlalu sulit kan ya? Mungkin kalau produk-produk gini. Ya mungkin notisnya aja yang sulit ya. Mungkin ini yang mana yang harus ku notice? Kalau biasanya tuh Miss tuh kalau ngerjain soal kayak gini, Miss baca soal, terus Miss Miss lihat pilihan gandanya, terus Miss cocokin nih sama si produknya, sama si teksnya. Yang paling bener yang mana kayak gitu. Oke.
Gimana? Udah jelas kan ya? Jelas kah? Insya Allah jelas, Miss. Jelas. Oke. Next ya. Sebentar. Miss next. Ini bacaan lumayan panjang. Nggak panjang-panjang banget sih. Kalau dibandingin sama bacaan ujian kalian. Biasanya udah kayak 1 lembar bacaan sendiri. Itu emang banyak banget sih. Miss akui banyak banget. Dan capek. So, Miss pingin ada yang baca 2 orang. Ada yang volunteering kah? Ada yang mau volunteering, Miss? Aku mau baca nih, Miss. Terus nanti biar aku tahu nih, biar aku pede nih, Miss. Gitu mungkin. Nggak ada. Saya Miss. Oke, keren. Boleh. Ayo, dibaca. Silahkan. Okay, the Renaissance, a cultural and artistic movement that began in Italy during the 14th century, marked a significant shift in European thought and creativity. It emphasizes apa ini, Miss? It emphasizes revival. It emphasizes a revival of classical art, literature, and learning, leading to advancement in various fields. Artists like Leonardo da Vinci and Michelangelo left a lasting impact, and their work continue to be celebrated for their artistic and intellectual contribution. Oke, Sama keren. lanjut. Boleh dilanjut soalnya. Okay, the question, what were some of the key characteristics of the Renaissance, a cultural and artistic movement that began in Italy during the 14th century? Oke, terima kasih udah volunteering buat baca. Keren loh. I mean, meskipun kalian mungkin ragu ini salah atau apa, it's okay, just go for it. Like, you just need to read, okay? Jadi nggak usah takut kalau, aduh, pronunciationku aneh nih, pronunciationku salah nih. Namanya juga belajar kan ya. Miss dulu juga gitu. Miss dulu juga kayak, aduh, takut nih buat baca. Tapi lama-lama, it's okay. Karena nggak ada yang bakal menilai kalian. Maksudku, ya meskipun mereka menilai kalian, tapi kan, ya it's up to them. I mean, it's not your business. Jadi itu bukan bisnis kalian, bukan apa ya, itu urusan mereka, bukan urusan kita gitu loh. Kalau mereka mau nilai ya terserah mereka. Kalau kita takut terus, kita tuh bakal stuck gitu loh, tetap di situ aja, gak bakal maju. Okay, so I will read for you guys. So, sorry tadi ada pronunciation yang miss rada salah, yang precise. So sorry, the Renaissance, a cultural and artistic movement that began in Italy during the 4th century, marked a significant shift in European thought and creativity. It emphasized a revival of classical art, literature, and learning, leading to advancements in various fields. Artists like Leonardo da Vinci and Michelangelo left a lasting impact,
and their works continue to be celebrated for their artistic and intellectual contributions. Oh, jangan lupa kalau ada teks kayak gini, biar bahasa Inggris kalian makin bagus, kalian boleh ambil buku, terus ambil catatan, terus pulpen, terus kalian catat beberapa word atau beberapa kata yang mungkin kalian nggak paham, nggak tahu ini artinya apa ya, terus kalian artiin, terus kalian tulis di buku, kayak buku catatan kecil gitu, terus lama-lama nanti kalian bakal, oh artinya itu, aku paham, aku udah pernah nulis. Nah, itu helping banget sih buat everyday life gitu. So, Miss bakal baca tentang artinya ya. Renaissance, sebuah gerakan budaya dan artistik yang dimulai di Italia pada abad 14. Jadi century itu abad ya. Menandai pergeseran, mark a significant shift in European thought and creativity. Menandai pergeseran yang signifikan. Yang signifikan dalam pemikiran dan kreativitas Eropa. So it emphasized a revival of classical arts, literature, and learning, leading to advancements in various fields. Jadi gerakan ini menekankan pada kebangkitan kembali seni, sastra, dan juga pembelajaran yang klasik yang mengarah pada kemajuan. Advancements itu kemajuan, mengarah pada kemajuan di berbagai bidang. Terus artists like Leonardo da Vinci and Michelangelo left a lasting impact. Jadi artis seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo itu tuh meninggalkan impact yang sekiranya kayak abadi gitu loh, yang sangat berimpact gitu. And their works continue to be celebrated for their artistic and intellectual contributions. So, karya-karya mereka ini tuh terus dikenang, terus dirayakan atas kontribusi mereka pada bidang artistik dan juga intelektual. Gitu ya. Terus pertanyaannya, what were some of the key characteristics of the Renaissance cultural and artistic movements that began in Italy during the 4th century? Boleh dipahami dulu, terus dijawab. Terus kalau ada yang mau volunteering, you can do it, guys. Jadi apa yang karakteristik yang menandai adanya Renaissance? Kan udah tahu kan Renaissance itu apa? Jadi, mungkin bisa dibaca dulu ininya soalnya, terus kalian boleh jawab. Jawab, Miss. Boleh Yulia, boleh. Kalau ngelihat dari itunya sih kayaknya soalnya ada classical art, literature, and leading to advancement in various fields. So your answer is D. Ya? Yes. Oke. Miss simpen ya jawabannya. Mungkin yang lain? Boleh jawab nih. Triana D juga nih. Yang lain coba. Octavia mau jawab kah?
Wulan. It's okay guys, boleh kok jawab. Tidak usah takut. Di mungkin, boleh. Di. Everyone answer is D. Or mungkin yang lain ada yang punya jawaban yang lain. Okay. Okay. So you guys answer. Wait. Someone answer D. Kan jawabannya D. Wulan juga jawabannya D. Inaya juga D. Oke. Okay. So wait. So congratulations for you guys yang jawab D. Karena emang jawabannya emang D. Why? Because yang menandai karakteristik dari peristiwa Renaissance adalah classical arts, literature and learning leading to advancements in various field. So jadi jawabannya adalah D. Congratulations everyone. Okay, next. Okay, Miss ada ini. Miss ada games. Biar gak bosen sih. So, everyone please take your notes. Ambil kertas. Udah, Miss. Oh, okay. Wait. Sorry. Stop dulu ini. Ya. Oh, kenapa ya? Spelling time ya. Udah ambil kertas semuanya? Yes. Sudah, Miss. Okay. So, Miss bakal spelling. Spelling itu kayak mengeja. Dan kalian yang nulis. Spellingnya bukan pakai bahasa Indonesia dong. Dia bahasa Inggris. Oke. Udah siap semuanya? Nanti kalau udah jawab, kertasnya ditaruh kayak gini ya. Oke? Oke. Ini dibeberin gitu. Oke. So the first word is wait. Chi. Udah? Udah ya? Maaf, Miss. Bisa diulangi nggak kedengeran, Miss? Oke. Oke. The first word is chi. Chi. Kemudian yang kedua adalah I. Huruf kedua ya. I. Udah ya. Huruf ketiga adalah L. Oke. Udah? Oh, wait. Kayaknya bisa ada yang salah deh, ada yang kurang. Jadi sebelum L itu Miss ulang ya. Yang pertama, huruf pertama adalah G. Huruf kedua adalah I. Huruf ketiga adalah R. Udah. Huruf keempat adalah L. Apa nih? Hayo. Maaf, Miss, gak kedengeran saya di sini berisik. Oh.
Nggak bawa ini kah, headset kah? Cepat. It's okay. Udah semuanya sudah menangkap. Ada 4 huruf nih. Ada 4 huruf ya. Sudah. Sudah. Dah. Oke, kalau sudah boleh on cam. Boleh on cam. Terus di beber. Aha, yang lain. Apa tuh? Oke, yang lain. Octavia. Oke. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya, tapi oke. It's so small, Irfan. Oke, oke guys. Oke. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Oke. Next. Coba. Oh, Ravi. Shit. Sorry, guys. Miss udah ini dulu. Sorry. Oke. So, yang mispronounce tadi benar. Jawabannya adalah girl. I'm so sorry. Ternyata Miss tadi salah nulis ini ya. Ini harusnya girl ya, guys. Tadi yang kedua kalau udah baca deh kayaknya. Oke. Jawabannya girl. Yang kedua. Tahu kan artinya girl? Girl. Girl. Perempuan. Oke. Yang kedua. Siapin kertas lagi. Yang kedua adalah B. Udah. Belum, Miss. B. Oke. Udah. U. Udah. R. Udah ya. And the last one is N. Udah, Miss. Udah. Oke. Boleh dicembreng tuh kertas tuh. Apa tuh? Dari Alia? Burn. Burn. Oke. Very great. Very great, guys. Terus Ini sudah jelek. burn. Everyone. Jawabnya burn ya. Kalau boleh tahu arti burn itu apa sih? Arti burn? Ada yang tahu? Terbakar bukan, Miss? Benar. Arti burn adalah terbakar. Diingat-ingat ya. Burn itu terbakar. Oke, the last one. The last lah. The last ya. Ini lumayan sulit ya. Oke. Ini lumayan panjang sih. Jadi kalian harus dengerin baik-baik. Yang bener nih keren. Oke. The first word is D. Udah, D ya. D. I.
double F, Ulangi, Miss. D, I, double F, udah? Udah ya? I, udah kah? Next ya. R, terus I, Ya, Miss. udah? N. N, T. T. Oh, janganlah dijawab dulu. Udah semuanya? Oh, okay. Can I see? Can I see? Bisakah aku lihat jawaban kalian? Boleh semuanya di ini? Oh, what is that? Difference. Difference. Oke, yang lain, yang lain. Yang lain dong. Oke. Oke. Oke, that's really great. Different. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Untuk arti different udah pada tahu kan ya? Different itu apa nih? Beda gitu. Apa? Berbeda. 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 Benar-benar. Different itu artinya berbeda. Okay, that's really great, guys. You're doing amazing. Okay, udah ya. Gamesnya sudah selesai, teman-teman. Mari kita kembali ke soal daripada kemalaman ya kita ya. Ini Ah, soalnya berapa, Miss? soalnya tuh ada sekitar 7, 7 kalau nggak salah ya. Jadi sabar, sabar teman-teman. Ini belum jam 9 kan ya? Belum. Udah pada fokus ya. Udah pada fokus nih habis games sambil belajar sih. Jadi diinget-inget ya kata-katanya tadi. Miss juga mau tambahin nih wind. Wind itu angin. Oke. Wind itu angin. Difference itu berbeda. So let's move to these questions. Anyone? Ada yang mau baca? Mana gini? Di mana kan? Kan di mana? Yulia, maybe? Maaf, Miss. It's okay. Everyone, apa ada yang mau baca nih? Pendek kok, cuma pendek nih. Panjang. Yuk dibaca. Ayo dibaca. Lagi. Oke, Said lagi. Oke, it's okay. Keren. Oke, Said boleh baca? Okay, in Harper Lee's novel To Kill a Mockingbird, the character Atticus Fine, a lawyer defend a black man Mhm, false mhm. Falsely. falsely accused of raping a white woman in a
racially Mhm. struggle torn in the 1930 and 30. Mhm. Mhm. Okay. What is the central conflict in Harper Lee's novel To Kill a Mockingbird? Okay. Keren. Amazing. You're doing a great job. So, uh, Miss bakal baca ulang ya. So, in Harper Lee's novel To Kill a Mockingbird, the character Atticus Finch, a lawyer, defends a black man falsely accused of raping a white woman in a racially charged town in the 1930s. So guys, kalau baca tahun, kalau tahunnya ada dua kayak gini ya, maksudku 900 kayak 1950 kayak gitu ya, 1920 gitu. You guys just need to read dua-dua gitu loh. Jadi bacanya dua-dua kayak 19 sama 30. Jadi bisa bilangnya 19 kan 19. Terus 30 itu 30. But di sini ada tambahan S. Jadi you guys pronounce it like 1930s. 1930s kayak gitu. Artinya kayak ini ya, dalam novel To Kill a Mockingbird karyanya Harper Lee, karakter Atticus Finch, seorang pengacara, lawyer itu pengacara, membela seorang pria kulit hitam yang dituduh secara keliru, a black man falsely accused of raping a white woman, yang dituduh secara keliru, falsely accused tuh dituduh secara keliru ya, memperkosa seorang wanita kulit putih, raping a white woman, di sebuah kota yang syarat dengan isu rasial, racially charged town, pada tahun 1930-an. Jadi, si Atticus Finch, karakter Atticus Finch ini tuh seorang pengacara tuh lagi membela seorang black man atau orang kulit hitam yang dituduh secara keliru gitu loh. Tuduhannya tuh keliru. Dia tuh dituduh memperkosa seorang perempuan kulit putih. Jadi di tahun 1930-an itu kan masih syarat akan tentang kulit putih, nih kulit putih, kulit hitam, kayak gitu kan ya. Jadi sangat sensitif pada tahun segitu ya. Jadi di kota tersebut tuh masih sangat sensitif gitu loh. Kulit hitam tuh kadang mereka tuh dituduh tanpa alasan gitu loh. Padahal mereka nggak melakukan hal tersebut gitu. So, what is the central conflict in Harper Lee's novel To Kill a Mockingbird? Jadi, central conflict. eh apa masalah yang paling terlihat di Harper Lee novel? Ini easy loh guys. Ini sangat-sangat easy. Oke. Oke, ada yang mau jawab? Let's go. D, Miss. B. D. Oh, D. Iya. Oke, D. Oke. D. Miss skip jawabannya. Yang lain? D. Lisa D. D. Sorry kalau nggak bagus. Sambil gosok baju ya. Oke lah. D. Siapa lagi yang mau jawab? D. D. Hmm? D. D. Oke, tapi kalian
Udah paham kan ya maksud dari pertanyaan ini dan juga bacaannya? Dan kenapa kalian jawab D? Udah paham kan ya? Of course. Sudah, Miss. Okay. Yeah, congratulations. The answer is D. So you guys doing a very great job. So yeah, oke jawabannya D dan selamat. Oke, selanjutnya adalah ini. Mungkin ada yang mau membaca dulu. Ada yang mau ini. Kayaknya abis soal ini ada soal satu lagi. Jadi setelah soal satu lagi udah abis kok. Jadi santai. Ayo, yang mau volunteering. Mungkin Yulia. Panjang banget, Miss. Apa? Gimana? Panjang banget soalnya. Nggak panjang loh. Ini masih gimana ya Mas bilangnya masih setengah dari yang biasa kalian baca di soal-soal ini loh. Soal-soal ujian biasanya lebih panjang. It's okay. Dicoba baca dulu. Yulia. Boleh aku nggak, Miss? Oh, oke. Boleh, Trian. Tapi bacaannya mungkin agak salah-salah dikit ya, Miss. Oh, that's fine. Gak apa-apa. It's okay. Don't worry about it. Okay, start it. In the realm of economics, the concept of income inequality has garnered significant attention. Income inequality refers to the unequal distribution of income among individuals or households within a society, and the issue has far-reaching implications, including its impact on social mobility, access to education and health care, and overall economic stability. Economics and policymakers alike grapple with finding effective solutions to address income inequality and create a more equitable societies. Okay. So that is the main message conveyed in this passage. Okay, Miss Oh ya, Tiana, bagus udah mau berani baca. Miss appreciate that because not everyone has a confidence to read. So yeah, you're doing great. Jadi teman-teman kedepannya mungkin boleh lebih aktif. I mean like mungkin kalian bisa baca kalau Miss persilakan baca kalian. Miss aku mau baca nih Miss. Jangan takut gitu. Oke, Miss bakal baca ya. So, in the realm of economics, the concept of income inequality has garnered significant attentions. Income inequality refers to the unequal distribution of income among individuals or households within a society. This issue has far-reaching implications, including its impact on social mobility, access to education and healthcare, and overall economic stability. Economics and policymakers alike grappled with finding effective solutions to address income inequality and create a more equitable society. Miss artiin ya. So, dalam bidang ekonomi,
konsep ketimpangan pendapatan. So, the concept of income inequality, itu ketimpangan pendapatan ya, telah mendapatkan perhatian yang signifikan. Significant attention. Attention itu perhatian. Terus, ketimpangan pendapatan mengacu pada distribusi pendapatan yang tidak merata. So, refers to the unequal distributions of income among individuals of household. Jadi mengacu pada distribusi pendapatan yang tidak merata di antara individu atau rumah tangga di dalam masyarakat. Masyarakat itu society ya, society. Terus, this issue has far-reaching implications, including its impact on social mobility. Masalah ini memiliki implikasi yang luas, termasuk dampaknya terhadap mobilitas sosial, akses to education, akses terhadap pendidikan, dan layanan kesehatan, and healthcare, and overall economic stability, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kemudian, economists and policymakers alike grapple with finding effective solutions to address income inequality and create a more equitable society. Jadi, para ekonomis, para ekonom, dan pembuat kebijakan, mereka tuh bergulat gitu loh, Kak. Mereka tuh bergulat itu apa ya? Kayak mencari solusi yang efektif gitu loh untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan menciptakan create itu menciptakan a more equitable society, menciptakan masyarakat yang lebih adil gitu. Udah paham ya? Ini pokoknya tentang ekonomi. Okay. Jadi, what is the main message conveyed in this passage? Jadi, message itu kayak pesan yang pesan yang ingin disampaikan dari teks ini tuh apa? Apa sih? Gitu. Anyone can answer? Bisa jawab dari sekarang, teman-teman. Okay. Wow, you're doing great. Baru baca langsung jawab A. Okay. Okay, A. Bahasa Inggrisnya I ya, pronounce-nya I. I. Yang lain maybe mungkin ada yang Miss kayaknya ada yang nggak jelas di Miss, kayak apa ya Miss ini gimana sih kayak gitu, atau jawaban yang berbeda, mungkin B, mungkin C, mungkin D, whatever guys. Itu yang nggak kelihatan, Miss. Nggak kelihatan. Ke bawain. Yang itu the implications of income inequality in economics. Gitu dong. Oh. Okay. Kebanyakan jawab E ya. May I know what's your reasons to answer E? Mungkin dari X, Y, Z. Mungkin apakah ada alasan utama kenapa kamu menjawab E? X, Y, Z? Are you here? Miss. Dari awal paragraf aja udah. Gimana? Dari awal paragraf dia bahas ekonomi, terus di akhir juga dia masih bahas ekonomi. Great point.
Mungkin ada yang lain, mungkin dijelaskan kenapa kalian menjawab A. Miss pengen tahu nih. You have a great point actually. XYZ, you're doing great. Mungkin ada yang mungkin jawabannya sama, cuma kan ada beberapa orang tuh yang point of view-nya beda nih. Kenapa dia jawab A? Kayak menjelaskan tentang pendapatan Mhm, pendapatan ekonomi masyarakat sih kayak. mhm, oke. Keren. Keren. Murid-murid Miss keren nih. Kalian kayaknya udah bagus bahasa Inggrisnya ya. Bismillah. Bismillah bagus ya. Mungkin nanti pas ujian jangan lupa-lupa ya. Gimana caranya untuk jawab soal gitu. So, yeah, everyone's you all doing amazing job. Karena benar jawabannya adalah, oh sorry, jawabannya adalah A. Jadi dari paragraf dari awal sampai akhir dia tuh ngomongin tentang inequality in economics. Jadi fokusnya tuh di ekonominya gitu loh. Apa ketimpangan income di ekonomi gitu. Jadi kalau saran Miss, kalau kalian baca teks, cari kata kunci. Cari kata kunci yang Miss maksud ini adalah kayak beberapa kata seperti kayak economics. Economics. Jadi kalian cari nih, ada nggak ya economics lagi di sini? Oh, ada nih. Dia dia ngomongin tentang economics lagi nih. Jadi biasanya tuh jawaban itu tuh selalu diulang-ulang gitu loh di teks tanpa kalian sadari. Jadi cari yang paling banyak dibahas di teks tersebut. Dia mostly ngomongin apa nih? Oh, dia mostly ngomongin si ekonomi. Economics. Oke. Okay, everyone, that's great. We will move to next questions. Ini yang pertanyaan tadi tapi different questions. So, ada yang mau baca? Yang belum baca nih, siapa nih? Banyak loh yang belum baca ini. Sarah, are you here? Can you read this text? Atau Samsung? Merek HP dong gitu. Ada yang mau baca lagi? Actually, we already read this because, yeah, because the first question keberapa ya tadi? Tadi teksnya juga ini. Cuma I wanna hear someone to, I wanna hear someone to talk. Jadi XYZ mungkin? XYZ, are you here? Or ya udah kita skip aja? Atau langsung jawab deh? Atau kalian langsung ingin jawab? Langsung jawab aja, Miss. Ya udah boleh. eh Jawabanmu apa? Coba. Miss mau tahu jawaban kalian. From Yulia, what's your answer? Namanya diam-diaman gini, aduh, canggung sekali rasanya. eh Jawabannya apa ya, teman-teman? Silahkan dijawab.
Ayo. It is so hard, guys, to notice the answer. Mungkin ada yang bisa jawab duluan, guys. Said, what's your answer? B. B. Maybe ya. Mungkin yang lain. Jawaban yang lain. Oh. Siapa nih? C mungkin. B. O. D. Wah, jawabannya berbeda-beda nih. Waduh, yang mana yang benar nih? Yang mana nih yang benar nih? Ayo. C, guys, Miss. C. Oke. Miss bakal keep. A. Wah, semua dijawab. Dari A sampai D ya. Nggak ada yang jawab. Kan nggak ada yang jawab. What is main message conveyed in this message? Ayo, yang mana ayo? B or C? B or C? Oke. Sudah ya, menyerah ya? Kalian menyerah? Kalau enggak C ya, E. Saya jawab E. Oke. Okay. So I wanna ask why answer you itu A. Kenapa kamu jawab E? Atau mungkin ada yang lain, mungkin aja jawaban yang C. Kenapa kalian jawab C? Ini jawabannya sangat beragam ya, tidak seperti yang tadi, yang lain-lain tadi kayaknya jawabannya sangat sama gitu, yang ini berbeda. Semua dijawab. Ada yang mau ngasih alasan tidak kenapa kalian menjawab jawaban itu? Karena ini Miss. Wah, Gimana? ininya kan itu kan kayak budaya, gerakan budaya kan kayak yang ini nih, for the proven change that world shape the course of history. Kayak perubahan yang membentuk sejarah. Okay, that's really great. Okay, terima kasih sudah mengutarakan pendapat. Tadi aku lihat X, Y, Z tadi kayaknya mengacungkan tangan ya, mana kok hilang? Itu Miss B mungkin. Okay, B, why? Because di
teks itu ada tulisannya it's market a transition from the medical period. What? Ini Jadi jadi saya pilih B, Miss. Itu membawa perubahan, transisi perubahan gitu. Tentang medical period, medieval period begitu, Miss. medieval period. Oke. Great. Udah ngasih alasan. Karena kalian kan jawab, kalian biasanya kalau pertanyaan pilihan ganda kalian ini kan ngaku deh. Kalian apa gitu kayak jawab random gitu aja. Cap-cip-cup, Miss. Iya, makanya itu kadang kalian cap cip cup. Aduh. Itu kalau udah bentuk ya boleh cap cip cup ya. Miss dulu ngitung kancing. Cuma kalau kalian nggak mentok, kalian pokoknya kalau mentok aja boleh kayak gitu, tapi please lah, itu jangan dilakuin ya guys. Cocok lagi. Oke. Miss bakal spill jawabannya. Are you guys understand kenapa jawabannya E? Oh, congratulations for Said, for the only one person who answered A. Thank you. Kenapa? Karena karena ini tuh dari awal ya. Oke. Jadi karena Renaissance itu kan cultural movement ya, cultural movement during fourth centuries. Jadi ini tuh kan ngomongin tentang Renaissance kan. Transition from the medieval period to the modern age with figures like Leonardo, bla 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 bla. Terus poinnya itu di last sentence. The Renaissance laid the groundwork for the province change that would shape the course of history. Jadi Renaissance ini tuh change the shape of history gitu loh. Mengubah tatanan history, tatanan sejarah gitu loh. Actually, if you guys answer B, itu bener, tapi ada yang lebih bener gitu loh. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tuh emang beda. Kayak gitu, mereka tuh kadang ini bener, ini ada beberapa jawaban yang benar gitu, di teks juga ada, cuma dia mengecoh gitu loh. Ada jawaban yang sangat-sangat mewakili yang lain gitu. Jadi be careful. Kadang memang terjebak aja sih kayak, waduh, ini ada kok dibacaannya bener. Kok aku salah jawabanku? Karena jawaban yang lain itu ada yang lebih benar dari itu. Dia mewakili jawaban yang kamu pilih tersebut. Tuh. Oke. Oh, I'm sorry guys. Ternyata masih ada. Capek ya. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan? Mungkin tentang apa atau so far so good. Gimana? XYZ oke kah? Atau ada Miss kok gitu sih kayak gitu. Gimana teman-teman sekalian? Apakah semua jelas atau masih ada yang mengganjal? Kalau ada yang masih ada yang mengganjal tuh ngomongin aja kayak oh gitu Miss. Aku tidak terima gitu. Gimana? Insya Allah jelas. Jelas ya? So, okay, the last question aja nih. Cepat aja. Please bacain.
The discovery of penicillin by Alexander Fleming in 1928 revolutionized medicines. These antibiotics has saved countless lives by treating bacterial infections. It marked a significant breakthrough in the field of microbiology and paved the way for the development of other antibiotics. Penicillin impact on public health cannot be overstated, as it changed the course of infectious disease treatments. So, what is the significance of the discovery of the penicillin mentioned in the passage? Jadi, significance penemuan yang membawa dampak yang paling besar gitu. Penemuan penicillin ini kan membawa dampak yang gede kan ya. Nah, dampak apa yang dimaksud di sini? Dampak apa yang dimaksud di passage tersebut, di teks tersebut? Miss Si, baca. Miss. Si ya? Oke. Oke, Miss ini. Miss skip si. Oke, si. Yang lain? C lah. Si. Oke. Oke. Ada yang jawab di komen ya. Si, wow. Okay, everyone say si. Okay. May I know why you guys answer C? Kenapa kalian jawab C? Miss, boleh izin nggak, Miss? Oh, izin kenapa nih? Mau ngapain? C, Fitria jawab C. Oh, everyone. Nggak ada yang jawab yang lain. C semua ya? C. Oke. Oh, C semua, guys. Oke. C semua. Okay, so, well, congratulations for everyone who answer C, because yeah, the answer is C. And you guys is doing great so far. So if you still feel like you're not great enough in English, I think you need to think twice again, because I think kalian udah bagus bahasa Inggrisnya, oke. Cuma lebih sering latihan aja ya. Lebih sering baca-baca. Miss, kalau sana Miss baca-baca buku bahasa Inggris, if you guys seorang yang suka baca, kalau kalian nggak suka baca, kalau kalian seorang yang visual ya, mungkin kalian bisa nonton film, tapi jangan pakai bahasa Indonesia, jangan translate bahasa Indonesia. Di bawahnya tidak boleh ada bahasa Indonesia ya, teman-teman. Di bawahnya adalah translatean bahasa Inggris. Kalau kalian belum kayak, aduh nih, kalau aku dengerin dong nggak paham ini, aku harus baca translateannya. Nah, itu kalian cari translatean bahasa Inggris. And if you guys find something like a strange word, kayak kata-kata yang mungkin kalian nggak pernah denger nih, kalian ambil buku, kalian catat. Itu sih tips dari Miss ya, teman-teman. Kalau Miss sih dulu seringnya nonton YouTube. Mereka ngomong bahasa Inggris itu, terus Miss nggak ada translatean bahasa Indonesia di bawah. Jadi Miss dengerin doang. Meskipun kadang paham, kadang enggak gitu. Gitu. Jadi nanti kalian terbiasa gitu. Miss sharing aja ya. Kemarin kan Miss ke Thailand. Nah, kenapa Miss ke Thailand? Karena Miss kemarin ada semacam konferensinya itu internasional gitu. Dan orang-orang di situ tuh bukan orang Thailand, teman-teman. Orang-orang di situ adalah orang-orang dari seluruh dunia. Jadi ada yang dari Rusia, ada yang dari
India, ada dari Pakistan, ada yang dari Italia, ada yang dari Inggris, ya seluruh dunia gitu. Dan mungkin berkat Miss karena udah sering dengerin orang ngomong bahasa Inggris ya di movie atau di Miss juga ada temen orang luar negeri, jadi sering kayak dengerin dia ngomong gitu. Meskipun kadang aksen sih ya, kayak aksen India, terus aksen Australia, terus aksen Singapura itu kan beda ya bahasa Inggris. Jadi kadang tuh kayak, hah, dia ngomong apa gitu. Kadang gitu, tapi lama kelamaan udah kebiasaan. Jadi I'm sure guys, you will be great in the future if you want to like speaking like native, or maybe you want to be like Harry Potter, kayak kalian pengen kayak Harry Potter gitu yang ada Britishnya, accentnya, ya udah kalian nonton Harry Potter aja, itu bakal membantu kalian banget sih kalau mau aksen sih ya. Kalau Miss lebih ke American ini ya. Oke, that's all guys. Mungkin so far ada yang ditanyain, ada yang mungkin bertanya apa gitu. Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah, yaitu melalui e-book eksklusif Masuk PTKIN 2025. E-book ini dirancang khusus untuk membantu kamu lulus seleksi PTKIN dengan strategi jitu. Di dalamnya terdapat pembahasan lengkap soal-soal tahun sebelumnya, kemudian ada tips dan trik lulus seleksi, dan juga simulasi serta prediksi soal terbaru 2025. Semuanya dikemas dengan praktis dan juga mudah dipahami. Dengan e-book ini, kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan e-book eksklusif Masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi, jangan sampai kehabisan.